Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Gunadarma. Pada kesempatan kali ini kita akan melakukan keterampilan klinis anamnesis, sistem endokrin, metabolisme, dan nutrisi bersama saya, Dr. Ferdiana Yunita, Magister Kesehatan Masyarakat. Selamat mengikuti. Silakan masuk. Iya, silakan Ibu. Ya, silahkan duduk Ibu. Dengan Ibu siapa? Rizky, Dok. Oh ya, Ibu Rizky. Perkenalkan, saya Dr. Ferdiana yang bertugas di Poli Umum hari ini. Baik Ibu, sebelum wawancara atau anamnesis, saya perlu mengetahui identitas Ibu terlebih dahulu. Mohon izin saya catat ya Bu ya. Tadi Ibu Rizky sudah menikah atau belum Bu? Belum, Dok. Usianya berapa Ibu? 26 tahun, Dok. Masih muda ya. Tinggalnya di mana? Di Bogor, Dok. Bogor, baik. Bekerja atau masih studi? Di mana Bu? Di pabrik, Dok. Baik, di pabrik apa? Pabrik susu, Dok. Sudah berapa lama? Setahun kurang lebih, Dok. Oh, baru ya. Sebelumnya di mana bekerjanya? Sebelumnya di kantor menjaman uang, Dok. Oh ya, baik. Kok jauh banget ya Bu perbedaannya? Iya, Dok. Baik. Ibu, jadi sesudah tadi saya mencatat identitas Ibu, karena berbagai kondisi penyakit itu banyak berhubungan dengan status atau identitas demografi ya. Nah, sebelumnya nanti wawancara ini sifatnya akan menjadi rahasia medis. Jadi Ibu boleh menceritakan apa saja yang Ibu ingin sampaikan terkait keluhan Ibu. Baik Bu, jadi keluhan yang membawa Ibu datang hari ini bisa diceritakan atau disampaikan? Saya keringetan terus, Dok. Saya gerah, panas banget. Ini ruangan ber-AC juga berasa ya Bu ya? Iya, berasa banget, Dok. Keringetannya ini bisa dijelaskan lebih lanjut nggak? Seperti apa gitu persisnya? Panas banget, Dok. Kayak kena matahari gitu, panas banget. Baik, ini sudah berapa lama nih Bu? 2 bulanan, Dok. 2 bulan ini ya. Semakin berasa atau bagaimana? Sama aja dari semakin berasa. Kira-kira menurut Ibu nih sesudah apa nih muncul keringatnya? Sudah beraktivitas atau Ibu jangan-jangan karena Ibu habis olahraga misal, bisa dijelaskan nggak Bu? Oh enggak, Dok. Enggak habis olahraga juga tetap keringetan. Jadi Panas. Ibu duduk atau istirahat pun juga Iya. keluar keringat ya. Kalau di ruangan yang ber-AC Sama, Dok. berkurang nggak? Enggak. Atau kalau Ibu pakai kipas juga? Enggak, Dok. Mungkin bajunya kalau di rumah kan nggak berhijab itu juga berasa juga, Berasa juga, Dok. sama juga. Jadi saya ngerasa gelisah gitu, Dok. Oh ya, jadi selain berkeringat ada panas rasanya. Sudah sejak 2 bulan. Baik. Sudah pernah mengalami hal ini sebelumnya? Belum pernah, Dok. Jadi ini baru yang pertama kali ya. Tapi sudah 2 bulan dan ini baru yang pertama kali berobat ya. Iya, Dok. Saya pikir biasa aja, Dok. Jadi makanya saya baru kesini. Oke. Selain keringat dan gelisah dan apa tadi panas serta gelisah, ini gelisahnya juga sama ya. Sama, Dok. Saya Ada. nggak bisa istirahat, Dok. Ada keluhan lainnya yang tidak bisa istirahat. Iya. Tidak bisa istirahatnya seperti apa? Ya, waktu tidurnya terganggu. Jadi saya nggak nyaman gitu, Dok. Jadi kalau biasanya tidur jam berapa? Jam 9, jam 10, Dok. Jam 9, jam 10. Sekarang jadinya Jadinya jam 2, jam 2 baru tidur. Itu Bu apa? Sampai pagi atau hanya sebentar? hanya sebentar, Dok. Hanya 2 jam, sebentar, 1, ya. 2 jam. Baik, jadi sudah ada gejala lain ya Bu ya. Baik. Nah, cemas dan gelisahnya bukan karena ada masalah Oh, enggak. yang membuat Ibu lebih banyak pikiran, beban gitu? Enggak, Dok. Enggak ya. Baik, ada masalah di pekerjaan, Oh, tidak, Dok. pacar mungkin enggak? Oh, Oke. Ada lagi nggak Bu keluhan lain yang menyertai? Tadi sudah ada 4 keluhan nih yang Ibu rasakan. ada lagi sih, Dok. Saya gampang lapar, Dok.
Tapi saya ngerasa saya nggak gendut-gendut, malah kayaknya turun. Oh, jadi ini makannya banyak ya? Iya. Oke. Sama, ini sudah berapa lama berlangsungnya? Sebulanan dok. Sebulanan ini ya. Ini baju dulu Muat banget dok, ini penuh. tapi ditimbang nggak? Ibu timbang berat badan nggak? Belum ditimbang. Gitu ya. Jadi lumayan sangat longgar ya dibandingkan sebelumnya. Ada penurunan berat badan. Oke, baik Ibu. Kalau ini ada keluhan seperti yang lain, berdebar-debar gitu? Iya dok, jantung saya agak deg-degan gitu. Deg-degan banget. Berdebar-debar. Iya. Seperti itu yang membuat Ibu seperti apa? Tambah merasa apa? Gelisah atau cemas gitu? Cemas gitu ya dok. Baik, jantung berdebar-debar. Oke. Mengganggu nggak itu Bu? Sampai mengganggu nggak? Mengganggu banget. Mengganggu ya. Baik. Kalau saya boleh tahu nih, mengganggunya sampai Ibu tadi nggak bisa tidur, jantung berdebar-debar, kemudian berkeringat, jadi gelisah, cemas itu selama 2 bulan dan tadi 1 bulan berat badan menurun itu, Ibu bagaimana di tempat pekerjaan? Saya paling minta istirahat ya. Minta istirahat. Gitu, dok. Berarti kalau boleh saya tahu, keluhan ini tuh dari 1 sampai 10 menurut Ibu mengganggunya di mana nih batasannya? 7 dok. Sampai 7. Oke, baik Bu. Saya lanjutkan ya. Karena ini kalau saya lihat tampaknya masalahnya kompleks. Udah head dok 2 bulan ini. Oh iya, baru saya mau tanyakan nih. Gangguan haid ya? Iya dok. Baik. Gangguan haid ini sebelumnya haid terakhir kapan? 2 bulan lalu. Sebelum merasa ini. Jadi 2 bulan lalu masih haid, tapi 2 bulan terakhir ini enggak. haidnya sebelumnya gimana? Teratur? Teratur. 1 bulan sekali? Sebulan sekali. Berapa hari itu? 6 sampai 7 harian. 6 sampai 7 hari. Dan ini baru pertama kali dialami ya? Iya dok. Oke. Bisa dijelaskan nggak Bu? Apa namanya tadi? Haid pertama kali kapan? Usianya atau Usianya 14 tahun. 14 tahun, sekarang 26 tahun ya. Jadi selama 12 tahun ini lancar, teratur, baru kemarin tidak haid sama sekali. Ibu minum alat kontrasepsi, mohon maaf tadi Ibu single ya? Iya single dok. Belum menikah. Jadi tapi tidak minum alat kontrasepsi hormonal? Enggak dok. Tidak. Oke. Jadi bukan karena penggunaan kontrasepsi hormonal. Kemudian baik, saya akan lebih menanyakan lebih detail karena kalau saya lihat ini Ibu ada gangguan ke sistem pengatur tubuh ya, sistem endokrin yang mengatur seluruh sistem tubuh. Ini perlu saya gali lebih lanjut. Apakah ada keluhan di penglihatan? Agak sedikit dong. Apa yang dirasa? Kayak agak ngeblur gitu sih. Agak buram sedikit. Kemudian tapi kalau membaca masih bisa ya, belum pernah dicek sebelumnya. Belum pernah. Oke, kalau menurut Ibu nih ada keluhan, ada yang dirasa seperti sulit menelan atau ada benjolan di leher, kan ini sedang pakai hijab jadi saya nggak bisa lihat. Nanti akan dilanjutkan pemeriksaan fisik ya tentunya. Nggak ada keluhan pembesaran. Nggak ada dok. Sulit menelan nggak ada ya. Nggak ada. Sesak nafas, Enggak dok. selain tadi jantung berdebar-debar, nyeri dada ada nggak? Enggak dok. Nggak ada ya. Kemudian ini di saluran cerna seperti susah buang air besar. Enggak dok. Nggak ada. Diare sih. Oh, diare. Oke, nambah lengkap ini datanya ya. Diare berapa kali sehari? 3 sampai 4 dok. 3 sampai 4. Itu selalu atau kadang-kadang? Selalu dok. Udah berapa hari ini sih terakhir. Ada darah atau lendirnya? Enggak ada dok. Nggak ada. Oke, sembelit enggak ya? Diare tanpa darah, tanpa lendir. Padahal makannya banyak ya. Oke, baik. Kalau di
saluran kemih, gangguan berkemih, BAP ya dok? buang air kecil, Enggak sih dok. nggak ada ya. Nyeri saat buang air kecil nggak ya? Enggak. Baik, nggak ada. Tapi diare. Kemudian satu lagi nih Bu, di sistem apa Ibu kayak rasanya kalau saya mau melihat ini Ibu memang arahnya ke spesifik gangguannya, tapi nanti perlu pemeriksaan lebih lanjut ya. Ada keluhan di otot nggak? Otot, persendian, lemes itu? Iya lemes paling. Lemes ya. Kalau ini gangguan ke saraf, misalnya Ibu belakangan ini rasanya apa? Mudah lupa gitu? Iya kadang lupa dikit. Mudah lupa ya. Contohnya apa? Bisa dijelaskan nggak? Misalnya saya pergi ke kantor, saya nggak bawa berkas misalnya gitu, ternyata ketinggalan gitu dok. Oke, baik. Baik. Ada nyeri apa luka pada kulit yang tidak sembuh-sembuh itu? Oh nggak ada dok. Nggak ada ya. Memang kalau sudah kena ke arahnya ke sistem endokrin yang mengatur seluruh tubuh ini memang seluruh sistem harus saya gali lebih lanjut ya Bu. Baik Bu. Jadi sesudah seluruh sistem tadi saya gali, Ibu di keluarga Ibu nih ada nggak yang sakit seperti Ibu? Nggak ada dok. Ibu dulu nggak pernah sakit seperti ini ya, tadi sudah disebutkan ya. Ibu pernah operasi? Belum pernah dok. Belum pernah. Operasi di leher? Pernah di radiasi misalnya? Belum dok. Belum ya. Nggak pernah ada penyakit yang lain atau riwayat penyakit keturunan di keluarga kencing manis? Nggak ada dok. Nggak ada ya. Baik, ini belum pernah diobati tadi ya. Iya dok. Tapi ada obat-obatan yang Ibu konsumsi, nggak ada riwayat penyakit yang sedang Ibu alami selain keluhan sekarang? Nggak ada sih dok. Nggak ada, jadi Ibu tidak ada minum obat-obatan apapun. Kalau maaf Ibu minum alkohol, Tidak dok. merokok? Tidak. Nggak ya. Nah kalau pola tidur tadi sudah ya. Tapi kalau pola makan nih Bu, pola makan ya biasanya kan Ibu belakangan ini makannya jadi tambah banyak dan porsinya juga banyak. Banyak dok. Tapi nggak malah tambah kurus. Tambah kurus. Nah yang sebelumnya, yang dimakan apa nih? Yang sekarang dulu nih yang tambah banyak? Biasanya sama aja dok. Sama makannya. aja ya. Cuman 3 sampai 4 kalian dok sehari. Yang Biasanya sekarang? 3, iya. Jadi nambahnya nggak banyak sebenarnya Bu, tapi porsinya mungkin ya. Porsinya, iya. Porsinya jadi banyak. Oke baik. Riwayat alergi ada nggak Bu? Nggak ada dok. Nggak ada ya. Penggunaan obat jangka panjang juga nggak ada ya. Oke baik. Baik Bu Rizky, jadi kalau sudah seperti yang tadi kita bicarakan melalui wawancara singkat kali ini, keluhan utama Ibu berkeringat ya, berkeringat dan panasan ya. Kemudian selain itu Ibu merasa berat badannya menurun tapi belum pernah ditimbang dalam 2 bulan ini. Berat badan menurun dalam 1 bulan. Kemudian Ibu juga ngerasa gelisah, cemas, ditambah jantung berdebar-debar, kemudian ada gangguan tidur dan tidak haid ya belakangan ini. Tambah tadi diare 3-4 kali, tidak ada darah, tidak ada lendir, seperti itu ya Bu. Ada yang ingin ditambahkan lagi Bu? Itu ya. Baik, kalau sesudah wawancara yang cukup komprehensif kali ini tadi saya dapat mengambil kesimpulan kemungkinan besar nih Bu, arah dari gangguan yang Ibu alami, penyakitnya itu tadi saya sudah menyebut sistem endokrin itu apa sih. Jadi gangguannya kemungkinan di kelenjar gondok, kelenjar tiroid. Karena kalau dilihat nih arahnya sangat khas. Jadi hormon tiroidnya yang mengatur metabolisme di tubuh Ibu tuh meningkat. Terbukti dengan seluruh metabolismenya meningkat Ibu. Sangat berkeringat, panas rasanya padahal di ruangan ber-AC juga. Kemudian berat badan menurun, metabolismenya luar biasa meningkat, bisa 2-3 kali lipat dari yang normal. Terutama lagi jantung berdebar-debar. Ditambah lagi gangguan haid. Itu semua salah satunya yang mengatur hormon
tersebut, Bu. Nah, dia ada beberapa kemungkinan ini ya. Nah, di sini nanti akan dilanjutkan dengan pemeriksaan fisik, Bu. Dan lebih lanjut lagi, kadar hormon tiroidnya itu akan dicek. Begitu, Bu. Nah, kelainan hormon tiroid yang menyebabkan hormon tiroid tinggi ini banyak, Bu. Nah, itu nanti yang perlu dicari tahu, apakah infeksi atau autoimun, atau sebagian besar malah tidak diketahui itu penyebabnya apa sehingga dia meningkat. Nah, berikutnya akan saya lakukan pemeriksaan fisik dan Ibu bersedia ya? Oke. Adik-adik mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Gunadarma, semoga bermanfaat. Sampai jumpa pada video pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.